Ini serius sudah dilaporin ke KI Banten? Iya, kami sudah Pak, sudah. Selain KI Banten mengenal ini? Kalau kemarin sih kita sudah mengajukan sebenarnya Pak ya calon-calon untuk apa yang menjadi KI Banten ya Pak ya, tapi memang itu tidak digubris Bapak. Tidak digubris oleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kembali jumpa dalam satu diskusi yang tentu saja akan berdampak pada persoalan publik dan kebijakan di Banten. Dan sudah hadir bersama saya di studio Banten Podcast. Tentu saja tamu ini sangat saya hormati karena nama besar dari organisasi yang dibawanya. Selamat datang di studio Banten Podcast, Martina Nursa Prudianti dari Koalisi Masyarakat Sipil Banten. Betul ya? Betul Bapak. Apa kabar Martina? Alhamdulillah sehat Pak Iksan. Nah, saya ingin tanya dulu ini, KMSB atau Koalisi Masyarakat Sipil Banten, itu sudah berapa usianya di Banten ini? Ya, kalau dari KMSB sendiri sebenarnya kita dari tahun 2021 Bapak. 2021. Apa sih yang menjadi konsen kajian KMSB ini? Kalau kita memang lebih konsen di mana terkait ini ya, isu-isu yang beredar di khususnya di Provinsi Banten terkait pelayanan publik, dari keterbukaan informasi, terus bagaimana pelayanan publik kita tuh sudah efektif apa belum gitu. Jadi kita tuh lebih. Jadi udah berapa korban dari pemerintahan yang sudah dikritisi oleh KMSB? Cukup banyak sih Pak sebenarnya. Cukup banyak, tapi kita lebih mendorong lebih ke advokasinya aja sih. Mendorong di advokasinya. Sahabat, kedatangan Martina dari KMSB tentu saja bukan kedatangan yang tanpa sebab dan satu yang kebetulan. Beliau akan mendiskusikan tentang wajah Komisi Informasi ke depan seperti apa. Apakah banyak jerawatnya, banyak komedonya? Apakah wajah KI ke depan adalah wajah yang mencerminkan sebuah kesehatan informasi publik di Banten? Tentu saja kajian ini akan menyoroti, meninjau bagaimana proses seleksi KI, bagaimana dan siapa tim selnya, dan apa saja yang bisa diceritakan pada sahabat podcast tentang advokasi kecurangan yang sudah menjadi catatan KMSB. Nah sahabat, ini gak main-main. Komisi Informasi adalah sebuah lembaga yang mencerminkan bagaimana akses publik terhadap informasi terjamin, kemudian transparansi, akuntabilitas informasi itu juga bisa terjamin, dan juga menjadi bagian dari upaya melindungi data publik. Oleh karena itu, langsung saja saya pada satu pertanyaan inti. Memang benar ada kecurangan dalam proses seleksi anggota KI pada pemilihan seleksi di tahun ini? Baik, kalau setelah kami tracking ya Pak, memang kalau untuk terkait penyeleksian ini memang di awal tim sel ini memang adanya rangkap jabatan gitu kan, dari jabatan, terus jadi ini yang menjadi kekhawatiran kami. Apa dasarnya rangkap jabatan menjadi sebuah kecurangan? Luhut Binsar Panjaitan aja jabatannya banyak apa? Jadi gini Pak, jadi sebenarnya kalau dugaan adanya penipuan sih memang tidak ada. Ini satu-satu ini. Oke. Apa dasar hukumnya sehingga rangkap jabatan dianggap sebuah kecurangan? Jadi sebenarnya kalau rangkap jabatan itu sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi memang ketika memang adanya rangkap jabatan ini nih menjadi adanya potensi gitu loh Pak, ada potensi tingginya terkait konflik itu tersendiri gitu kan. Terus selain ini yang rangkap jabatan siapa? Tim sel?
Adanya ya, maksudnya, Timsel ini, ada yang rangkap jabatan. Jadi sebagai panitia Timsel seleksi iya, KI dan dan apa termasuk, jabatan satu lagi? salah satunya tuh komisi, informasi. Ya maksudnya sebagai Timsel yang lainnya gitu tuh. Timsel yang lain itu apa? Misalnya kayak KPU Oh, gitu tuh, maksudnya seperti gitu. itu. Terus ada yang rangkap jabatan. Apa yang terjadi di persoalan rangkap jabatan ini? Jadi sebenarnya kalau dari setelah kami telusuri ini, dari rangkap jabatan ini bahwa memang apa ya tadi, ketika memang ada Timsel yang rangkap jabatan ini, itu kan berpotensi, adanya konflik ya gitu kan. Terus selain itu pun juga, Konflik maksudnya jadi, konflik siapa dengan siapa? jadi, kekhawatiran Oh, kami khawatiran. gitu loh. Jadi, ketika itu, adanya kekhawatiran di mana ketika memang itu rangkap jabatan jadi, dia tuh nggak bisa fokus gitu loh Pak dengan satu, kerjaannya. Apa nih indikator yang nggak bisa fokus? Jadi kan kalau ini kan, apa ya namanya, Timsel ini kan dia lebih fokus, dalam arahannya itu tuh bagaimana, dia kan harus bisa kenapa harus satu ya gitu tuh. Karena, Timsel ini kan salah satu dari anggota yang di mana dia tuh menyeleksi kan. Selain itu pun juga dia pun, apa ya namanya tuh, karena kan komisi informasi ini kan ke depannya ini kan ingin menjadi di mana, keterbukaan informasi kita kan lebih kuat gitu ya Pak ya gitu kan. Nah makanya ketika, si Timsel ini saja dia tidak berkualitas gitu kan. Nah, ini udah pindah lagi Iya gitu kan. persoalan. Ketika Apakah rangkap jabatan juga menentukan rendahnya kualitas? rangkap jabatan tuh sebenarnya, tidak ada, maksudnya ya tergantung dari profesionalismenya seseorang ya Nah, sebenarnya. tuduhan bahwa rangkap jabatan ini kemudian tidak berkualitas, apa indikasi yang ditemukan oleh KMSB terhadap proses seleksi di KI? Kalau di proses, seleksi KI memang, yang pertama, dari panitianya saja Bapak, yang pertama tuh meloloskan, orang-orang yang masuk menjadi, Timsel ini tuh, apa ya, pertama tuh meloloskan secara administrasi bahwa memang, yang menjadi, komisi informasi ini tuh, dia tuh adanya pertama rangkap jabatan si komisi informasi ini. Terus yang kedua juga, ada, salah satu yang terpilih ya Bapak ya, maksudnya yang menjadi komisi informasi ini, calon anggota komisi informasi ini adanya dugaan, penipuan seperti itu. Artinya ada calon-calon anggota KI yang diloloskan Iya. walaupun tidak memenuhi persyaratan administrasi. Iya, seperti itu. Yang daftar KI berapa orang? Kalau daftar itu ada sekitar berapa puluh orang gitu atau berapa? 10 orang. Enggak Pak, tapi yang untuk yang saat ini Ada berapa orang kira-kira? ada berapa ratus ya, kira-kira. Saya belum terlalu tahu detailnya, tetapi memang, yang lolos ini sekitar 15 orang ini tuh, Artinya saya coba mengukur kalau dibilang ada yang tidak memenuhi syarat administrasi tapi diloloskan, itu temuan dari KMSB berapa persen atau berapa orang dari total seluruh pendaftar? Kalau kami kan, setelah memang ada pengumuman, 15 besar ya Pak ya terkait anggota komisi informasi ini, kita coba untuk men-tracking Pak rekam jejaknya. Jadi yang di-tracking ini seluruh peserta Bukan, atau yang sekarang sudah keluar nama? yang sudah keluar nama Pak, Berapa orang? sekitar 15 orang yang Berapa kemarin. orang dari 15 orang itu yang diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi? Kalau kami memang, sudah men-trackingnya tuh hampir setengahnya Bapak. 50%? Ya hampir 50% dari total anggotanya. Tapi memang setelah kami tracking, kami juga melihat rekam jejaknya bahwa memang, dari yang terpilih ini komisi informasi, maksudnya calon anggota komisi informasi ini memang kita lihat ada dugaannya tuh terkena tindak pidana seperti itu. Berapa orang? Saya belum menyebutkan. Tidak perlu menyebutkan berarti apa ya, gak usah apa Oke. gimana. Penipuan yang dimaksud apa?
penipuannya itu kayak penipuan dokumen negara seperti itu. Tapi memang Dari itu 15 orang ya, ya dari maksudnya salah satunya ada lah maksudnya. salah satunya ada. Salah satunya ada. Dan itu yang menjadi salah satu temuan KMSB. Ya, selain itu pun juga memang Seberapa parah kasus dugaan penipuan dokumen itu yang dimaksud? ini sih memang tidak terlalu tidak terlalu blow up di media banget ya Pak ya. Tetapi memang adanya maksudnya ada di rekam jejaknya aja gitu tuh. Tapi memang untuk sejauh ini Bagaimana tahu bahwa ada jejak dugaan kasus penipuan? Yang dipelajari memang apa? kalau kami memang melihatnya itu dilihat dari Apa yang dilihat? Dokumen apa yang dilihat sehingga punya kesimpulan seperti itu? Kalau kita melihatnya itu, kenapa kita bisa men-tracking itu dari dari data selain dari sosial media, tapi kita melihat dari kedekatannya salah satu calon ini tuh di di ranah pemerintah. Jadi kecurangan ini dugaannya pada kasus penipuan atau kedekatan dengan Timsel yang lebih dominan? Yang kecurangan ini tuh yang tadi bukan hanya dari Timsel, tapi memang dari temuan kami aja sih Pak. Mengapa dugaan kasus penipuan ini menjadi aneh? Sementara banyak caleg sekarang juga ada mantan napi koruptor, narkoba, kemudian juga banyak rekam kasus pidana lainnya. Kalau ini kita sandingkan sebagai sebuah analisis, kekhawatiran terhadap KAI ini di mana? Kekhawatirannya ini adalah yang itu Pak, salah satunya itu. Salah satu atau salah dua? Oh, salah dua. Sebenarnya ada beberapa ya Pak sebenarnya kalau untuk kenapa kita menelusuri rekam jejak ini ya gitu tuh. Karena kita ingin sekali. Ini kan dari tadi kalau saya berharap kan investigasi KMSB ini clear ya. Karena dari tadi Martina menyebutkan ada penelusuran rekam jejak. Bisa diceritakan proses penelusuran itu? Kalau kita memang men-trackingnya dengan tim ya Pak ya gitu. Mungkin saya salah satu, maksudnya ada tim-tim yang Salah satu tim. Salah satu timnya. Ada berapa salah di tim? Ada beberapa Pak sebenarnya gitu. Jadi mulai dari dari riwayat pekerjaan beliau sebelumnya sebagai apa gitu kan. Terus selain itu pun juga kita melihat dalam bahwa memang ini ada ada indikasi terkena kasus apa belum sebelumnya seperti itu. Selain itu apakah memang si calon ini ada permasalahan yang lain? Yang dimaksud kasus penipuan itu apakah sudah jatuh vonis dan si terduga sudah menjalani hukuman atau masih menjadi isu dari sebuah kasus? Itu baru semacam isu sih Pak. Isu. Bagaimana KMSB mengukur bahwa isu itu valid dan memang bakal merusak citra KAI ke depan? Karena atau sebab? Karena begini Pak, kalau untuk menjadi Komisi Informasi ini kan memang salah satu penilaiannya adalah integritas dan kualitas seperti itu ya Bapak ya. Jadi mempengaruhi. Iya, mempengaruhi. Satu penilaian dimensi tentang integritas. Ya, seperti itu. Makanya sebenarnya kita melakukan rekam jejak ini bukan bukan mau melihat sisi buruknya gitu, bukannya kita mau menjatuhkan atau menghujat, tetapi memang kita ingin sekali nih Pak bahwa memang dari kami untuk melakukan penelusuran ini ingin adanya tuh Nah, kejanggalan-kejanggalan yang dipotret oleh KMSB sudah diproses sampai mana? Atau laporan ini hendak ditindaklanjuti dan sudah
diberikan kepada siapa saja? Kalau kami memang kemarin sudah bersurat ya Pak ya ke Komisi Informasi Banten gitu kan. Baru kemarin banget 11 Oktober Banten. Kenapa nggak ke pusat? Kemarin kita karena kan itu ketika memang udah ada penetapan 15 orang itu kita kan sudah men-tracking juga ya. Satu-satu? Ya satu-satu Pak gitu tuh. Dan kami pun juga sudah bersurat bahwa memang yang dipilih ini, yang lolos ini tuh ada dia tuh ibaratnya tuh belum berkualitas lah seperti itu. Ada berapa orang yang dianggap belum berkualitas dari 15 orang? Kita memang mengindikasinya tuh setengahnya sih Pak, setengahnya seperti itu. Yang dimaksud tidak berkualitas pada aspek-aspek apa saja? Setengahnya itu. Dalam aspeknya itu dia tidak relevan aja sih Pak, maksudnya dalam artian dalam kualitas dia bekerja gitu, integritas dia dalam bekerja seperti itu. Ada temuan indikator apa terhadap ketidakmampuan mereka? Kalau kita sih mungkin saya boleh baca catatan. Sangat boleh. Boleh. Ya tidak boleh dibaca sambil merem. Oh iya, Kebaca ntar. Nah ini sih temuan-temuan kami ya Pak ya, di lapangan bersama dengan tim gitu. Ini ada beberapa temuan-temuan catatan-catatan dari kami. Boleh nggak apa-apa dibaca? Oh boleh. Siap. Ini salah satunya bahwa memang dari kapabilitas dari calon, terus selain itu pun juga ada relasi dengan ormas, terus relasi dengan bisnis, dengan kualitas kinerja juga, terus adanya penyalahgunaan wewenang gitu kan, karena di sini juga ada salah satu anggota komisi ya gitu kan, maksudnya calon itu tuh ada dugaan penyalahgunaan hak sebagai penggugat seperti itu. Dalam setiap laporan di pengadilan atau di kepolisian, dan ada pun juga dugaan penyalahgunaan hak sebagai pemohon informasi, dan ada dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai tenaga ahli di Diskominfo. Itu menuju ke satu orang? Nah itu salah satunya. Seperti itu, saya tidak tidak menjurus ke satu orang, tapi memang ada gitu tuh maksudnya gitu. Lalu yang lainnya? Yang lainnya memang tadi disebut 50%. Ya, yang lainnya memang ini serius sudah dilaporin ke KI Banten? Iya, kami sudah Pak, sudah. Selain KI Banten mengenal ini? Kalau kemarin sih kita sudah mengajukan sebenarnya ya Pak ya, calon-calon untuk yang menjadi KI Banten ya Pak ya, tapi memang itu tidak digubris Bapak. Tidak digubris oleh tim seleksinya seperti itu. Jadi dari tim seleksi pun di awal pun juga mereka tuh ada dugaan apa kok tidak digubris oleh tim seleksinya? Kalau dari kami kan memang sebenarnya sudah memberikan rekomendasi ya, siapa yang dari KMSB sendiri, siapa nih yang bisa layak menjadi anggota KI Banten seperti itu. Bahwa memang dari tim selnya pun juga, maksudnya dari tim penilainya pun juga belum menilai tidak berkualitas juga kalau menurut kami gitu tuh, karena di awal saja dalam proses administrasi orang-orang yang adanya temuan-temuan dan indikasi dan dugaan seperti itu tuh tetap diloloskan gitu tuh, seperti itu. Jadi dugaannya apa terhadap tim seleksinya? Dugaannya ini karena saya kalau nggak salah nangkep artinya tim seleksinya juga dianggap nggak sehat oleh KMSP. Betul? Kalau menurut kami kurang berkualitas aja sih Pak, maksudnya tim sel. Indikatornya apa? Dari awal tadi yang secara administrasi saja kan ini tidak dilakukan tracking gitu loh sebelumnya oleh tim sel gitu kan. Karena kan untuk menjadi anggota komisi informasi ini kan harus orang yang berintegritas gitu, orang yang punya kemampuan dan kualitas yang bagus. Tapi pada saat penilaian ini pas kita telusuri hasilnya memang ada temuan-temuan yang membuat janggal. Nah kemudian dari temuan-temuan yang ada, selain ke KI Banten sudah, ke tim seleksi sudah, kemana lagi? Kita sudah ini juga sih merekomendasikan ke PJ Gubernur Banten gitu, PJ Gubernur Banten gitu tuh. Bersurat, bertemu? Sempat bersurat Pak,
untuk merekomendasikan siapa sih menurut kami yang bisa daftarkan untuk menjadi komisi informasi. Ada respon? Saat ini belum Belum ada. ya, belum ada Bapak. Nah, sekali lagi saya tanya, kenapa PJ nggak merespon? Dugaannya ya. Ada persekongkolan? Kalau kami tracking memang ada salah satu dari anggota, maksudnya calon dari komisi informasi, ada kedekatannya gitu salah satu yang keterima. Ada salah satu Iya, calon anggota ya yang ada kedekatannya diindikasi dengan kedekatan salah dengan satu, PJ. ya Salahnya apa dekat dengan PJ? itu sih sebenarnya kekhawatiran dari kami ya Bapak ya gitu. Apa nih khawatir? Kedekatan. Jadi memang kenapa itu menjadi khawatiran kami, karena ini khawatirnya nih menilainya tidak objektif gitu Pak, tidak menilai secara kualitas, tetapi ya menilainya ya karena kedekatan saja gitu kan. Jadi ya sudah, karena kamu adalah dekat dengan saya, jadi ya udah saya Jadi ada bisa konflik of meloloskan. interest. Ya seperti itu. Dari kedekatan itu, Iya. sehingga profesionalitas yang diharapkan ketika dia terpilih menjadi KAI dikhawatirkan akan hilang atau pudar. Gitu kira-kira. Nah, dengan gambaran yang ada sekarang, apa yang bisa dilukiskan tentang KAI ke depan? Terutama KAI Banten. Sebenarnya ini saya harapannya ingin sekali ya, maksudnya Bagaimana lukisan Martina terhadap KAI ke depan dengan kasus-kasus yang sudah diungkap. sebenarnya kami khususnya dari KMSB, harapannya memang PJ Gubernur tuh bisa mewariskan komisi informasi yang kuat seperti itu, yang dimana yang punya integritas tinggi seperti itu, terus mempunyai kualitas juga yang bagus dan optimal seperti. Dan dengan kondisi sekarang, iya gitu. KAI akan nggak kuat. Lemah lah menurut kami gitu Pak. Gitu. Seberapa lemah? Dari 1 sampai 10? Kalau di range kan ya, kalau menurut kami dari 1 sampai 10, kalau untuk Semakin tinggi semakin bagus. Dari 1 sampai 10. berarti kalau semakin tinggi berarti bagus ya Pak ya. Ya rendahnya ya kalau di ini 4. Oh, serius banget ya? Nilaian kayak KMSG ini. Nilainya 4. Sebelum mereka bekerja sudah bisa diprediksi bahwa kinerja mereka rendah karena persoalan integritas, karena persoalan profesionalitas yang tersandra oleh kedekatan. Begitu. Nah, kalau kemudian diprediksi lagi menjadi lebih spesifik dengan teropong atau mikroskopnya KMSB, ya, yang sangat serius bermasalah. Dari 15 orang itu berapa orang? Berapa orang nih Pak? Karena kami baru setengah ya maksudnya untuk bisa Sangat bermasalah. sangat bermasalah. Itu ada salah satu orang. Oh, cuma 1 orang. Maksudnya kalau menurut kami ada salah satu orang yang Artinya dari 15 itu hanya 1 orang yang sangat serius bermasalah. menurut kami ya Pak ya, gitu. Setelah kami tracking gitu. Ini bukan upaya penjegalan kan? Bukan Pak. Benar-benar objektif. Iya objek. Dan bagaimana supaya orang yang bermasalah ini nggak masuk ke dalam KAI? Karena memang dari awal Advokasi yang sudah dilakukan? sebenarnya kita di media pun juga sudah ini ya Pak ya, udah coba memblow up gitu ya Pak ya, terkait bahwa memang dari tim sel sendiri pun juga tidak berkualitas dalam menilai dari komisi informasi ini gitu kan, gitu tuh. Terus kami pun juga sudah memblow up juga gitu kan, salah satu dari calon KI, maksudnya KI Banten ini tuh ada yang bermasalah, Terakhir, seperti itu. bagaimana 1 orang ini ketika sudah KMSB berupaya untuk menjelaskan secara objektif kepada instansi terkait, kepada publik, tapi dia tetap lolos? Berarti kita sudah bisa dari masyarakat sendiri khususnya dari KMSB menilai bahwa memang ya intinya tidak dari awalnya pun juga ya tidak berkualitas gitu tuh, maksudnya tidak adanya integritas dan kualitas yang
bagus gitu. Martina Nursaprudianti, terima kasih sudah berbagi dengan kita Banten Podcast, dan saya yakin kita masih bisa membedakan komisi informasi dan komisi infonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.